Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita selalu nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin yang berbahagia, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, sehingga Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hiro oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Al-Quran merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya selain itu. Al-Quran juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tak heran banyak masyarakat yang memperingati dengan cara beragam, mulai dari kegiatan bersama di masjid atau musola, buka bersama, hingga menghatamkan Al-Quran. Semua itu dilakukan dalam rangka menghormati turunnya kalamullah berupa Al-Quran. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengingat sejarah dan menanamkan nilai-nilai Islam, khususnya pada anak-anak sehingga generasi selanjutnya. Banyak sekali keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Apalagi seseorang mau membaca dan mengamalkan di bulan Ramadan. Adapun 4 keistimewaan Al-Quran yaitu 1. Menjadi pedoman, petunjuk dan rahmat bagi manusia di dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya agar bisa hidup dengan baik dan nyaman. Allah berfirman yang artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakininya. Quran surat Al-Jaziyah ayat 20. 2. Obat bagi manusia, bahwa dalam waktu tertentu. Terkadang manusia merasa kurang nyaman dalam kehidupannya, baik secara zahir maupun batin. Ketidaknyamanan itu membutuhkan pengobatan sesuai dengan penyakitnya. Al-Quran diturunkan Allah untuk menjadi obat bagi manusia yang merasa dalam hidupnya mengalami ketidaknyamanan. Dan Allah juga berfirman yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain merugi. Quran surat Al-Isra ayat 82. Yang ketiga, menjadi pemelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan manusia bagaimana cara untuk mempertahankan martabat yang tinggi, yakni memelihara dan mempertahankan dengan iman dan kebajikan. Hal ini diajarkan dalam ayat yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Quran surat At-Tin ayat 6. Yang keempat, pelajaran dan penerangan. Al-Quran juga menjadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab yang memberi penerangan bagi manusia. Berikut surat Yasin ayat 69 yang artinya, dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Yang kelima, solusi masalah masyarakat. Al-Quran juga diturunkan sebagai pemutus hukum dan pengangkat perselisihan serta pembeda antara hak dan batil. Mengingat banyaknya masalah yang muncul di kalangan masyarakat dari zaman Nabi hingga sekarang, Allah juga berfirman dalam surat yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nahl ayat 64. Untuk di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan agar kita mendapatkan pahala yang
begitu berlipat-lipat ganda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.